Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan teman-teman saya juga di sini di konten kedua kali ini di Beringas Media Channel. Bagi teman-teman yang baru gabung nih, kita baru pertama dan yang ini yang sekarang yang kedua. Jadi ya kita kali ini akan membahas ternyata dan pada akhirnya Timnas Indonesia gagal di Piala AFF tahun ini. Nggak sampai semifinal teman-teman, jadi cuma sampai fase grup dan terakhir dikalahkan oleh Filipina dengan skor 1-0. Saya nggak sendiri, kita akan membahas tentang Timnas Indonesia, bagaimana peluang, bagaimana perkembangannya, dan gimana tanggapannya terkait AFF ini. Apakah Indonesia buruk? Apakah Indonesia harus berbenah banyak? Dan apa juga misalkan seperti STY itu harus kita kritik habis. Oke, bersama saya sekarang kali ini ada Imam. Imam, sehat Mam? Ya, sehat. Dan juga di sebelah saya ada Fikri. Sehat? Alhamdulillah Pak. Oke. Gimana nih? Jadi kita teman-teman sekarang kita mau ngebahas ini sebenarnya kurang semangat karena ya bagaimana lagi Indonesia kalah gitu. Masalahnya tetap kita sebagai supporter tetap harus bisa memberikan suara kita untuk mengembangkan atau minimal ya perhatian kita lah untuk support kita untuk timnas di KFF kali ini. Imam, gimana Mam? Menurut lo pertandingan terakhir? Kalau menurut saya ya, AFF ini kan kita cuma nurunin rata-rata U22 ke bawah ya. Yeah. Masih generasi muda kita. Tuh. Jadi menurut saya untuk perkembangan sekarang ya nggak bisa langsung diambil hasil positifnya. Kita harus istilahnya memandang ke depan juga maksudnya. Jadi kita persiapkan pemain-pemain kita ini supaya istilahnya ada jam terbang dulu. Oke. Jadi apapun hasilnya itu ya kita harus yang kita nilai prosesnya, bukan hasil akhirnya yang sekarang belum bisa kita nikmatin. Kalau menurut saya sih begitu. Ya berarti ya karena memang timnas kita nggak ada timnas utamanya, tim utamanya yang biasa bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia atau di AFC dan lain sebagainya. Fikri, gimana Fik? Pandangannya terakhir secara keseluruhan ini Piala AFF tahun ini, performa Indonesia tuh gimana secara Kalau menurut pandangan saya ya Pak ya, sebenarnya ini kesalahannya ini ada di pelatihnya Pak. Pelatih STY ini. Kalau kata saudara Imam tadi kan bukan pemain senior yang turun, U23 ke bawah. Dan belum ada cukup jam terbang. Saya nggak setuju sebenarnya. Gimana tuh? Sebenarnya U23, U20 ke atas itu malahan kalau menurut saya itu adalah usia-usia emas kalau kata saya Pak. Seharusnya di usia itu permainan seorang pemain sepak bola itu di masa-masa bagusnya. Oke. Tapi STY Sintayong ini nggak bisa manfaatin usia-usia emas ini loh Pak. Menurut saya nggak tahu ya sistem ngelatih STY ini gimana. Tapi kalau menurut pandangan saya, STY ini ngelatih dia secara umum aja mungkin ya. Nggak ada spesialisasi gitu. Misalnya striker gitu. Dilatihnya ya dipisah aja gitu, striker buat ngelatih tendangan gitu kan, atau gelandang yang ngelatih kerjasamanya antar gelandang kan, kayak gitu loh Pak. Nah, berarti ini apa namanya menurut Fikri berarti di usia yang U22 ini adalah usia emas. Iya, usia emas. Oke. Ini agak kalau pandangan saya pribadi ya juga kayaknya U22 itu sebagai apa namanya usia yang secara fisik oke gitu, secara fisik oke, tapi untuk pengalaman minim.
jam terbang itu berpengaruh. Ya, gue sedikit kurang setuju nih kalau menurut Pak Fikri nih. Ya, kalau misalkan U22 itu ya ibaratnya jam terbang tadi. Jadi itu jam terbang berpengaruh. Pengalaman itu berpengaruh. Karena apa ya? Itu tadi dalam menentukan taktik itu dan strategi itu dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan dengan pengalaman dia bermain di lapangan gitu. Ketika taktik pelatih itu bisa berjalan baik, itu nggak hanya karena pelatih aja, tapi karena memang pemainnya itu memiliki pengalaman. Tapi ini nggak apa-apa teman-teman. Ya kalau misalkan ada pandangan lain teman-teman silakan komen di bawah ya. Karena semua ini nggak lepas dari sudut pandang banyak orang dan opini kita masing-masing. Semua boleh berpendapat, bebas teman-teman. Intinya apa? Jangan menghujat. Kita mengkritik boleh tapi jangan menghujat. Oke, berarti untuk sekarang ini timnas kita kan udah nggak lolos sih. Udah nggak lanjut ke babak berikutnya. Kira-kira pelajaran apa sih yang diambil sekiranya misalkan entah itu dari jam terbang yang tadi udah dibilang, tapi faktor apa lagi nih kira-kira pelajaran yang harus dipetik oleh PSSI atau dari pelatih Sintayong? Gimana? Imam dulu, gimana kira-kira Mang? Kalau menurut saya ya, dari AFF ini apa yang harus kita ambil pelajaran tuh harusnya gini. Jadi kan yang diturunin di AFF ini kan pemain U22 ke bawah nih, istilahnya generasi muda kita nih. Jadi generasi muda ini dilatih dulu mentalnya. Jadi biar bisa bersaing di ajang internasional istilahnya gitu kan. Kan dia generasi muda kita ini kan cuma main di liga-liga lokal kebanyakan kan. Kayak yang kemarin aja yang pas di laga terakhir kita kan yang lawan Filipina itu kan kelihatan banget nih. Ada pemain lawan yang provokasi. Nah, pemain kita tuh ikut terpancing, jadi skema permainan tuh jadi ruwet, istilahnya amburadul gitulah. Sampai ada kemarin aja yang si Ferrari ambil kartu merah kan gara-gara ini. Itu sebenarnya nggak perlu itu, cuman emang karena emang lapangan situasinya lagi panas kali itu ya. Karena biasanya jiwa-jiwa muda emang kalau diprovokasi gampang naik lah, istilahnya gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan harusnya mental dulu supaya bisa bersaing di ajang internasional lah. Terus diambil dari pengalaman yang udah apa istilahnya kita main lawan negara-negara ASEAN dulu lah. Jadi diambil ilmu-ilmunya dulu. Jadi nanti kedepannya generasi-generasi muda ini bisa bersaing, minimal bisa jadi pelapis lah untuk pemain-pemain diaspora kita yang sekarang nih. Jadi menurut saya begitu sih. Siap. Oke, pelajarannya berarti kita dari Imam tadi bilang kita menyaring ya intinya ya, menyaring potensi-potensi yang ada di timnas yang kemarin berjuang di AFF, menyaring-nyaring supaya mendapatkan bibit pemain yang bagus gitu ya. Intinya seperti itu ya. Bisa jadi pelapis lah buat pemain-pemain diaspora yang sekarang. Betul. Oke. Kalau gimana Pik? Kalau menurut lo Pik? Kalau menurut saya, sebenarnya kalau buat AFF ini nggak perlu diambil pelajaran ya sebenarnya. Sebenarnya pelajaran itu udah berulang kali kita ini gagal di AFF kan. Kalau cuman buat belajar di AFF tahun sekarang ini terlambat. Seharusnya kita itu harus belajar beberapa tahun ke belakang, kita harus sudah cepat belajar kan. Buat mengembangkan persepak bolaan kita ini seharusnya dari dulu-dulu, jangan kita tahun ini gagal kita belajar lagi, tahun ini gagal belajar lagi, nggak ada perkembangan kan. Betul juga. Jadi gini, si Fikri nih intinya tadi pertama yang statement pertama adalah pelatih ya. STY ini gimana sih sebenarnya nih? Mam, bisa ditanggepin Mam? Ini apa? Yang bermasalah ini sebenarnya sistem kita Pak. Sistem di dalam persepak bolaan kita ini. Maksud saya tuh nggak ada pembinaan yang benar-benar terarah. Oke, siap. Berarti itu tadi ya, sistem, pelatih juga, sama apa lagi tadi?
Ya ada dua itu kayaknya deh yang saya tangkap ya. Mohon maaf teman-teman. Nah Imam gimana Mam? Tadi kita menanggapi pelatih dulu nih. Pelatih itu gimana STY gitu di timnas kali ini, di AFF kali ini? Kalau menurut saya ya, STY ini ya sejauh ini memang belum ada gelar yang ditorehkan emang ya. Cuman kan kalau dilihat dari perkembangan sepak bola, istilahnya timnas kita aja ya, yang sebelumnya belum sampai di titik kayak sekarang yang bisa ngikut Piala Asia, bisa yang U23 kan, yang senior juga ikut, yang U20 juga masuk. Itu kan dilihat dari track record yang pelatih-pelatih sebelumnya kan belum ada yang sampai istilahnya semaju inilah. Jadi kita ambil positifnya lah. Nggak usah langsung, maksudnya kita targetkan harus harus dapat gelar, harus ini kan memang jalan menuju situ kan emang nggak sependek itu. Maksudnya kita harus emang butuh proses yang panjang. Jadi sebenarnya menurut saya sih kita harus dukung STY ini. Soalnya kan dia udah punya program sama Erick Thohir ya. Jadi walaupun yang sekarang belum bisa ngasih ini kan, Erick Thohir juga udah mulai istilahnya berbenah ke sistemnya. Jadi nanti pembinaan usia dininya juga udah mulai maju ini ke depannya. Benar-benar. Ya kita doakan ya semoga teman-teman ya pengalaman AFF kali ini ya bisa membuat perkembangan timnas kita lebih pesat lagi. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan pendapatnya terkait timnas kita, karena apapun itu mau positif mau negatif asal jangan menghujat itu pasti bisa bermanfaat. Oke teman-teman, AFF sudah selesai dan kita nggak ada gelar di sini. Yang saya ambil adalah ketika kita bertanding, ketika kita berjuang dalam suatu kompetisi, ada menang ada kalah itu hal yang wajar. Di satu sisi di tahun ini di Piala AFF khususnya memang PSSI tidak menargetkan gelar apapun dan tidak memberikan skuad utama terbaiknya gitu. Ya karena di satu sisi ya kita lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia gitu. Sementara teman-teman tahu sendiri pemain-pemain kita yang diaspora itu tidak bisa hadir dalam pegelaran AFF Tour ini karena memang bukan dari FIFA Matchday, gitu, bukan dari kalender FIFA gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Apapun itu bisa kita manfaatkan, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan komentar teman-teman atau sudut pandang teman-teman silakan tuangkan di kolom komentar. Oke, untuk sekarang mungkin ini yang terakhir ya teman-teman. Kita langsung menuju ke Piala Dunia selanjutnya, kualifikasi selanjutnya. Nanti terakhir akan melawan yang terdekat ya, terdekat akan melawan Australia. Setelah Australia kita melawan Bahrain ya kita salah. Oke. Menurut teman-teman gimana persiapannya atau apa kira-kira yang bisa dilihat dari perkembangan timnas sekarang? Imam. Iya. Kalau untuk persiapan menuju ke pertandingan selanjutnya yang kualifikasi Piala Dunia round 3 ya. Yang ini kan pemain-pemain kita yang diaspora yang bermain di tim utama kita, tim utama kita yang bermain di liga-liga Eropa kan. Sekarang lagi liganya juga lagi masih berjalan kan. Jadi ini harusnya jadi apa ya, istilahnya mereka tuh harus mulai jalin komunikasi istilahnya satu sama lain supaya chemistry di lapangan tuh bisa terbentuk. Soalnya kan jadwal istilahnya kumpul mereka sebelum pertandingan ya cuma sebentar doang kan. Jadi kayak yang pemain-pemain yang baru datang aja, yang baru masuk kan kayak Kevin Dick, terus si Eliano, terus Mas Hilgers, itu kan dia baru main sekali, main sekali kan di timnas itu kan. Jadi
chemistry itu masih belum terbentuk. Harusnya ya harus mulai ditumbuhkan walaupun masih beberapa bulan yang depan ya. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi memang sih komunikasi itu salah satu faktor penting dalam perkembangan timnas kita. Dalam suatu tim, komunikasi itu harus berjalan dan juga harus ada rasa kebersamaan, rasa saling percaya atau nyaman gitu. Jadi ketika komunikasi itu tidak berjalan lancar, tidak akan ada timbul suatu kenyamanan. Jadi kenyamanan dan kebersamaan kerjasama tim itu perlu ya. Jadi yang dimanfaatkan beberapa bulan ini sebelum mencapai kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti, ya kalau bisa ada arahan buat teman-teman atau pemain-pemain timnas kita itu menjalin komunikasi ya, walaupun dalam posisi jarak jauh ya, seenggaknya bisa komunikasi, perkuat lagi ya seperti itu ya. Jadi mungkin PSSI bisa itu mewadahi atau membuat program bagaimana menjalin satu dengan yang lainnya supaya bisa dekat, bisa akrab. Jadi nanti nggak perlu wah alasannya cuma sebentar nih kumpul, ya bisa dengan acara apa aja ya. Itu berarti PSSI harus memikirkan itu ya, menurut kita ya teman-teman. Imam ini bagus masukannya gitu. Kalau menurut Piki sendiri gimana, Pik? Kalau menurut saya sih ya kurang lebih seperti Imam ya. Ya chemistry itu penting buat sebuah permainan tim ya Pak ya. Tapi jangan lupa juga tentang ya strategi ya Pak ya. Menurut saya pelatih Sintayong ini kurang strateginya Pak kalau menurut saya. Mungkin ya kita lihat aja nanti saat pertandingan melawan Australia nanti seperti apa. Oke, benar, saya juga setuju, sepakat. Selain dari sisi pemain yang harus kita benahi, dari sisi strategi Sintayong juga nggak bisa santai ya. Karena apa? Untuk bisa ke fase selanjutnya ini bukan suatu hal yang gampang. Strategi nggak boleh monoton, strategi nggak boleh gitu-gitu aja, dan semuanya PR-nya harus masih banyak dan harus mulai kerja keras dari sekarang. Karena melihat bulan Maret yang sebentar lagi ya, kurang lebih 3 bulan teman-teman, yaitu menurut kita ya persiapannya lumayan banyak waktunya, jadi harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Terutama juga PSSI juga harus bisa membuat program-program atau bagaimana caranya supaya timnas ini menjadi solid dan bagus permainan yang di pertandingan selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, klik tombol lonceng, dan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.